dalam fakta persidangan tidak ada terbukti. Tidak ada terbukti Isa Jega ini melakukan pemerasan. Bahkan pelapor sendiri dalam hal ini Sandi Purnamasari tidak ada menyatakan bahwa Isa Jega ini melakukan pemerasan gitu. Malah dalam pendapatnya jaksa hanya mengulas peristiwa-peristiwa persidangan. Keterangan si Anu begini, keterangan si Anu begini. Ini nggak substansi gitu. Terlepas dari intervensi manapun gitu ya kan. Nah, kita optimis ini Bang. Kita optimis bahwa permohonan PK kita ini harusnya dikabulkan. Tafsir, ahli itu kan menafsirkan bahwa ajakan bertemu itu ancaman pemerasan. Udah itu aja yang dikutip hakim. Kan aneh gitu loh. Ini hakimnya tidak memahami atau ada sesuatu atau masuk angin ya kita nggak tahu lah gitu ya kan. Nah, tapi kok dia memutus satu tindakan yang tidak terbukti di persidangan, nah kemudian juga tidak mengurai pertimbangan hukumnya, tidak ada analisis yuridis terhadap apa yang diputuskan sama terpidana ini. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Balik lagi kita di spesial interview. Di sini saya kehadiran tamu dari Malang ini ya. Iya, dari Medan, Bang. Dari Medan. Ini masih partnernya Bang Julianus Sembiring nih. Tidak, tapi saya kenal sama Bang Julianus. Kenal sama Bang Julianus. Ya. Itu orang ngeri. Saya kalau wawancara dia itu takut-takut. Iya, karena kita dulu sering sama di Medan dulu. Iya, katanya suka berantem itu Bang Julianus. Iya. Iya. Tapi selama di Jakarta belum ada ketemu sama Bang Julianus nih. Oh gitu ya? Iya, pengen juga nih mau ketemu kan. Jadi idola baru dia sekarang. Iya. Idola yang ngidolain banyakan ibu-ibu. Bang Julianus. Wih, kita bully lawyernya Reza ini. Pemirsa, hari ini kita hadirkan Bang Ronald Safriansah Nasution, ini lawyernya Isa Jega. Nah, teman-teman yang biasa selancar di dunia digital pasti tahu kasus Isa Jega itu adalah kasus pencemaran nama baik dan pemerasan ya. Iya, pemerasan ya. Iya, pencemaran nama baiknya enggak? Pencemaran nama baiknya malah enggak. Nah, dia dakwaan tentang ancaman pencemaran, ancaman membuka rahasia dan tindakan memaksa atau pemerasan. Oke. Di pengadilan negeri divonis 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Lalu Abang banding. Waktu itu belum kita yang pegang. Oh, belum. Oh, ya. Abang baru masuk. Iya, kita masuknya waktu untuk PK ini saja. Oke, jadi banding masih vonis, PH yang lama. Dikuatkan 3 tahun 6 bulan. Dan sekarang mau ngajukan PK. Iya, PK. Kasasi juga dikuatkan gitu. Oh, kasasi juga dikuatkan. Lalu mau mengajukan peninjauan kembali. Oke. Apa yang Abang mau sampaikan di peninjauan kembali? Jadi secara intinya nih, ya kan, nah bahwa ada 2 dalil yang kita kemukakan di situ. Oke. Yang pertama itu bahwa terdapat pertimbangan yang salah karena tidak memuat analisis yuridis tentang tindakan ancaman pencemaran, tindakan memaksa, ancaman membuka rahasia. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya gini, tidak adanya analisis yuridis tentang dakwaan yang dituduhkan sama Isa Jega ini. Nah, dalam pertimbangan hukum majelis hakim itu tidak ada dikemukakan analisa yuridis tentang tindakan memaksa, tentang ancaman pencemaran dan ancaman membuka rahasia. Nah, kemudian juga dalam fakta persidangan tidak ada terbukti. Tidak ada terbukti Isa Jega ini melakukan pemerasan. Bahkan pelapor sendiri dalam hal ini Sandi Purnamasari tidak ada menyatakan bahwa Isa Jega ini melakukan pemerasan gitu. Nah, jadi di situ kita melihat. Jadi sehingga menurut kita putusan PN Kepanjen itu cacat. Lalu vonis itu dari mana? PN Kepanjen. Ya, maksudnya ya PN Kepanjen itu vonis itu dari mana dasarnya sampai kan tadi katanya enggak, bahkan Sandi Purnamasari sendiri selaku pelapor juga mengaku dalam persidangan tidak Isa Jega itu tidak memeras, dalam arti dia tidak minta uang, ya kan? Lalu dari mana? Nah, di situ jadi dasarnya. Kita lihat di putusan itu anehnya
majelis hakim ini hanya berdiri atas satu pendapat ahli. Nah, ada ahli yang dihadirkan, kalau saya tidak salah itu ahli pidana dari UNER ya. UNER. Ya, UNER yang menyatakan bahwa yang terbukti di persidangan itu, yang ada itu kan ada komunikasi antara Isa Jega dengan Sandi Purnamasari tentang kapan kita ketemu. Ya kan? Nah, kemudian ahli menyatakan bahwa tindakan mengajak bertemu itu adalah untuk memeras gitu. Nah, ini kan aneh. Besok aku ngajak abang ketemu, bisa ditafsirkan jadinya apa? Untuk melakukan pemerasan kan gitu. Nah, padahal kan tidak. Nah, dan satu lagi, pertemuan itu juga tidak pernah terjadi. Tidak pernah si Sandi Purnamasari menyerahkan uang gitu. Nah, tapi kenapa ini kalau istilahku ini jumping ini apa namanya, Bang? Jumping. Iya. Ya, ada lompatan. Iya, ada lompatan yang sangat aneh menurut kita. Nah, sehingga itulah dasar kita salah satunya melakukan PK. Nah, baru yang kedua ada bentar. Yang soal ajakan bertemu, kan ajakan itu tidak berdiri sendiri kan? Ada rangkaian percakapan nggak sebelumnya? Saya akan bla 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 gitu. Yang tidak ada ancaman. Yang ada itu, Neng, jadi nggak kita ketemu. Kalau jadi kita ketemu, biar saya atur Senin ini, saya atur waktu. Udah, dan itu tidak ada direspon gitu. Nah, itu kan pertemuan ada latar belakangnya. Untuk apa latar belakangnya Isa Jega ngajak? Jadi ya ini Juragan 99 ya, julukannya ya. Sandi Purnamasari, Juragan 99 ya. Iya. Apa latar belakangnya dia ngajak si Sandy bertemu? Jadi ini kan terkait postingan tanggal 17 Oktober 2024, tanggal 24 dan tanggal 26. Ada, inilah yang menjadi objek. Adalah di situ bahasa sondesip begini begitu gitu ya kan. Nah, kemudian atas dasar itu ada percakapan mereka yang intinya berencana bertemu gitu. Nah, tapi ini yang ditafsirkan menjadi ancaman pemerasan itu gitu. Nah, padahal kan juga tidak terbukti. Belum ada serah terima uang. Nah, satu lagi yang paling penting bahwa kan ancaman pencemaran ini atau pemerasan ini kan delik material. Secara hukum ini delik material. Artinya delik material itu adalah suatu tindakan yang sudah terjadi akibatnya gitu. Nah, aku punya rahasia abang nih. Kalau nggak abang kasih aku uang, aku publikasikan nih. Kira-kira kan begitu. Nah, sehingga karena abang takut, abang menyerahkan uang lah sama aku. Sudah ada akibatnya gitu. Akibatnya apa? Abang ketakutan, abang rugi gitu ya kan. Nah, ini dalam perkara ini belum ada akibatnya gitu. Nah, jadi anehnya kita melihatnya di situ. Jadi ini hakimnya tidak memahami atau ada sesuatu atau masuk angin ya kita nggak tahu lah gitu ya kan. Nah, tapi kok dia memutus satu tindakan yang tidak terbukti di persidangan. Nah, kemudian juga tidak mengurai pertimbangan hukumnya, tidak ada analisis yuridis terhadap apa yang diputuskan sama terpidana ini gitu, Bang. Oke, itu yang pertama. Yang pertama. Jadi landasan dasar hukum si Isa Jega itu divonis berapa tahun tadi? 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan hanya karena dia mengajak Sandi Purnamasari bertemu. Itulah yang dijadikan patokan untuk menjadikan dia tersangka atau didakwa melakukan pemerasan. Berarti dangkal sekali dong. Dangkal sekali, Bang. Dangkal sekali, tidak objektif sekali. Dan anehnya di pengadilan negeri divonis seperti itu. Pengadilan tinggi sama menguatkan. Mahkamah Kasasi itu sama dengan pertimbangan hukum yang sangat pendek sekali. Saya masih hafal itu pertimbangan hukumnya, hanya 1 paragraf ya kan. Nah, kata pengadilan tinggi bahwa apa yang sudah diputuskan dengan pertimbangan ini itu ya kan dianggap sudah tepat. Vonis kacamata. Sehingga putusan tersebut harus dikuatkan, kira-kira begitu, Bang. Vonis kacamata kuda. Iya, vonis kacamata kuda gitu, Bang. Kita jangan bilang membabi buta. Iya, gitu. Nanti hakim tersinggung. Tapi vonis kacamata kuda. Iya. Artinya apapun terjadi 3 tahun 6 bulan. Iya. Dengan pertimbangan ngajak ketemu doang. Iya. Yang kedua apa tuh, Bang? Yang kedua, pertimbangan hukumnya ini saling bertentangan. Maksudnya gimana? Nah, jadi gini, Bang. Halaman 155 ya kan. Nah, pertimbangan hukum yang dituangkan majelis tentang perbuatan melawan hukumnya ini kan 27B ayat 2 ini kan ada 3 unsur nih.
Yang pertama ancaman pencemaran, yang kedua ancaman membuka rahasia, yang ketiga tindakan memaksa. Ya kan? Nah, kemudian di halaman 155 ini dinyatakan bahwa ketiga unsur ini kumulatif. Harus terpenuhi semuanya. Ya kan gitu. Nah, baru di halaman 157-nya ya kan dinyatakan ini alternatif. Boleh hanya salah satu. Kok bisa gitu? Salah satu halaman saja. Ini kayak mana nih cara membuatnya gitu ya kan? Oke, ya kita 3 unsur itu dulu tadi. Taruhlah itu apa tadi Abang bilang? Ancaman pencemaran. Harus kumulatif kan? Iya, harus kumulatif. kumulatif. Tiga-tiganya. Iya. Salah satunya masuk nggak? Kalaupun kita bicara ini alternatif juga tidak masuk. Nggak ada ancaman pencemaran. Nggak, kumulatif dulu. Kalau kumulatif itu kan kalau salah satunya nggak masuk berarti nggak masuk kan? Iya, nggak masuk. Berarti yang 3 itu nggak masuk? Nggak masuk. Satu pun nggak? Satu pun nggak masuk. Kenapa Abang bilang begitu? Karena tidak terbukti di persidangan, Bang. Nggak ada tindakan itu. Nggak ada tindakan ancaman pencemarannya atau pemerasannya gitu. Nggak ada ancaman membuka rahasia. Kecuali ada komunikasi mereka, kalau kau nggak serahkan duit nih, akan ku buka nih rahasiamu gitu kan. Nah, ya kan? Kayak ini mirip-mirip kasus Nikita Mirzani. Ya, nah itu satu lagi Bang pertentangannya. Jadi kan di 27B ayat 2 ini kan sangat langka nih. Jadi kan kita kan mencoba mencari jurisprudensi. Ya kan, mencari jurisprudensi. Jurisprudensi yang lama itu kan hanya tentang unsur pemerasan. Kalau di KUHP lama itu diatur di 369. Ya kan, hampir sama itu sebetulnya bunyi pasalnya. Cuma lagi medianya berbeda gitu ya kan. Nah, kita ada satu kita lampirkan. Baru yang kedua, kita juga menilai pertimbangan hakim PN Kepanjen ini bertentangan dengan pertimbangan hakim PN Jaksel Jakarta Selatan tentang perkara Nikita Mirzani. Nah, ini kan sudah jadi jurisprudensi, sudah berkekuatan hukum tetap. Gitu. Nah, artinya makna jurisprudensi konstan itu kan tidak boleh ada pertimbangan hukum, analisa yuridis yang bertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya. Itu pertentangan jurisprudensi. Ini jadi Abang merasa apa yang terjadi dengan Nikita Mirzani harusnya itu juga berlaku di Isa Zega. Iya. Artinya, nah, kalau di Nikita Mirzani dibilang bahwa dalam halaman berapa itu saya baca putusan Mahkamah Agungnya, halaman 263 kalau nggak salah. Ya kan? Nah, yang pertama ini harus kumulatif, harus terpenuhi semua unsur. Ya kan? Nah, kemudian bedanya dengan kasus Nikita Mirzani, saya lihat analisis yuridisnya lengkap. Dipaparkan semua. Unsur perbuatannya ini, ya kan, nah perbuatan yang terbukti di persidangan dipaparkan kan begitu. Nah, sementara dalam perkara Isa Jega ini tidak gitu. Pokoknya. Iya, pokoknya ini pemerasan gitu. Nah, sudah jelas tidak terbukti, pokoknya ini pemerasan gitu. Nah, jadi di situ kejanggalannya gitu. Nah, itu dengan kasus yang lain aja ada pertentangan menurut Abang. Iya. Terus tadi di putusannya itu juga saling bertentangan. Wah, ini nah, di pengadilan tinggi, di pengadilan mana, Bang? PN Kepanjen, Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Malang. Iya, Kabupaten Malang. Wah, wilayahnya tanah kelahiran tanah tumpah darahnya situ dong. Iya, si saksi korban. Sandi Purnawasari. Iya. Ada keputusan yang bertentangan di dalam itu ya. Iya. Dijalanin aja sama hakimnya. Maksudnya sama sekali tidak menjadi pertimbangan minimal untuk mengurangi masa hukuman gitu, enggak? Tidak. Kok bisa jadi paralel semuanya itu? Itu dia. Linear semua keputusannya. Iya, jadi ini kayak jalan tol ini Bang, apa namanya, melanggang bebas gitu ya kan. Nah, di awal tadi yang aku bilang yang pertama nggak ada pertimbangan hukum, nggak ada analisis yuridis terkait unsur perbuatannya itu. Nah, yang kedua bahwa ini saling bertentangan. Iya kan. Nah, kemudian yang anehnya lagi di halaman 164-nya itu bahwa dasar hakim itu menjatuhkan vonis 27B ayat 2 ini adalah ajakan bertemu dimaknai oleh salah satu ahli itu sebagai upaya tindakan pemerasan, tindakan ancaman pencemaran. Udah, dikuncinya di situ, di halaman 164. Nah, dikuncinya putusan itu di situ gitu. Ya kan? Ini kok sedikit sekali pertimbangannya, malah nggak ada gitu ya kan. Nah, kok seblinger ini kali nih peradilan kita ini gitu ya kan. Nah, kemudian di putusan bandingnya
Ya kan, nah si Isa Jega ini kan melakukan banding nih dengan PH yang sebelumnya. Ya kan, di putusan bandingnya juga nggak ada nih analisa yuridis dan pertimbangan hukum gitu. Nah di kasasi apalagi gitu ya kan. Nah jadi keanehan-keanehan itu di situ kita lihat sehingga ini jadi celah fatal. Jadi disitulah kita menyimpulkan dari dua dalil, yaitu kita simpulkan bahwa putusan ini terdapat kekilapan hakim dan kekeliruan yang nyata yang tertuang dalam KUHP pasal 318 ayat 5 huruf C. Oke. Nah, di situ dia. Jadi vonis kacamata kuda. Vonisnya kacamata kuda. Nah, berdasarkan itu, kalau terdapat kecacatan hukum, tidak memuat pertimbangan hukum, tidak memuat analisis yuridis, di pasal 250 KUHP diatur bahwa putusan itu batal demi hukum. Nah, jadi secara konstruksi perkaranya, itulah yang membuat kita yakin nih, bahwa kalaulah majelis hakim yang memeriksa perkara ini berdiri tegak, kita optimis bahwa harusnya PK ini dikabulkan. Karena Bang, dari dalil yang kita sampaikan ini, jaksa akan menyampaikan pendapatnya. Jaksa menyampaikan pendapatnya dalam bentuk tertulis. Kan ada hak yang diberikan sama jaksa untuk menyampaikan pendapatnya atas memori PK yang kita ajukan. Nah, nggak ada bantahan jaksa terhadap dua dalil yang kita sampaikan ini, Bang. Malah dalam pendapatnya jaksa hanya mengulas peristiwa-peristiwa persidangan. Keterangan si Anu begini, keterangan si Anu begini. Ini nggak substansi gitu. Karena dalam PK ini kan tidak boleh dia mendalilkan sesuatu yang sudah pernah diperiksa. Baik itu diperiksa di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan jaksa itu tidak membantah yang kita sampaikan. Ya kalau gitu harusnya ini Bebas. Bebas dong. Karena nggak terbukti dakwaannya. Pokoknya. Iya, pokoknya. Nah, jadi Bang juga Aneh juga sih kasus ini ya. iya, Sangat aneh. aneh Bang. Bisa gitu dalam sebuah vonis itu gak ada pertimbangan yuridis gitu. Iya. Maksudnya itu lazim gak? Karena ini tidak lazim lah, maka kita anggap ini ada kekilapan hakim, Bang. Hilaf atau sengaja? Ada, ya kalau bahasa undang-undangnya sih begitu. Hilaf. Boleh syarat untuk mengajukan PK itu kan harus terdapat kekilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dua poin inilah, kekilapan hakim dan kekeliruan yang nyata. Nah, sehingga kita melakukan peninjauan kembali. Jadi secara formil kemarin sudah diterima itu PK kita. Ya kan? Jadi kita daftar itu kan tanggal 22 April. Daftar PK sekaligus. Itu didaftarin di mana, Bang? Di PN Kepanjen. PN Kepanjen. Iya, PN Kepanjen. Karena kan dia kan syarat formilnya itu kan harus diperiksa di pengadilan tingkat pertamanya. Ya kan? Nanti pengadilan tingkat pertama memeriksa apakah ini layak diteruskan atau tidak. Jadi setelah diperiksa lanjut. Berarti menurut pengadilan negeri Kepanjen ini formilnya terpenuhi. Formilnya. Ya, kalau untuk bicara materialnya nggak ada kewenangan pengadilan tingkat pertama. Nanti itu di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ya, dengan catatan tidak boleh lagi hakim yang memeriksa sebelumnya itu. Oh, harus hakim yang lain. Harus hakim yang lain. Ya, karena kalau enggak sama aja. Sama aja, kita bilang dia kilaf, kita bilang dia keliru ya. Nah, itu diatur dalam KUHP kita gitu. Oke, berarti dengan pertimbangan hukum yang Abang berikan itu ada harapan lah di Mahkamah Agung ini. Kalau kita bicara konstruksi hukumnya, Bang. Tapi kita bicara konstruksi hukum ya. Enggak bicara atensi apa. Emang ada atensi? Ya kita nggak tahu lah, Bang. Ini Abang tahu sendiri yang Abang bilang tadi kan. Nah, ya harapan kita sih jangan ada atensi-atensian dalam perkara ini. Hakim Mahkamah Agung, hakim yang memeriksa ini harapan kita berdiri tegak. Ya karena mereka sudah hakim agung loh, Bang. Ya karena berdiri tegak ya kan sesuai dengan kapasitasnya sebagaimana amanah undang-undang kekuasaan kehakiman, berdiri tegak, objektif, terlepas dari intervensi manapun gitu ya kan. Nah, kita optimis ini, Bang. Kita optimis bahwa permohonan PK kita ini harusnya dikabulkan. Ya kan? Karena nggak ada terbukti, Bang. Ya kan. Nah, gimana pun dipaksakan ya. Kalau aku sih bilang kita debatkan pun itu secara terbuka, aku siap gitu loh. Ya kan. Nah,
aku siap, aku pede di situ gitu. Yakin aku di situ, Bang. Selama proses itu sampai sejauh ini, selain kejanggalan secara hukum tadi ada yang lain-lain lagi ya? Yang menurut abang kayaknya nggak bener ini. Gimana ya? Karena gini, lembaga kehakiman kita termasuk kejaksaan itu kan sebenarnya sedang berusaha untuk shifting. Maksudnya selama ini kan image orang kalau ada perkara apalagi lawan orang besar, lawan ini segala macam, orang berduit itu pasti kalah kita. Iya. Nah, abang merasa ada sesuatu gak? Ya gimana Bang ya, tapi sebetulnya kan aku nggak punya kapasitas untuk ngomong itu karena kan aku kan dalam perkara ini nggak terlibat di awal. Enggak, aku bertanya begini karena tadi kan dari konstruksi hukum yang abang sampaikan itu kan nggak ada celah sebenarnya kan. Iya. Kalau bukan sekedar, maksudnya kalaupun ada ajakan bertemu itu tanpa motivasi atau apa namanya niat untuk memeras, itu kan nggak bisa dijadikan alasan. Apalagi itu pendapat hanya seorang ahli gitu ya. Iya. Ya kan ujung-ujungnya kan hakim yang menilai. Iya. Tapi hakim kan tidak bertumpu pada semata-mata pada pendapat ahli kan. Ya sesuai putusan MK tahun 2014 Bang. Iya. Ya kan, nah bahwa minimal harus unsur 2 alat buktinya itu terpenuhi. Betul. Gitu, ya kan. Nah, nggak boleh. Jadi aku sih berharapnya bahwa tunduklah pada aturan gitu ya kan. Nah, tunduklah pada aturan ya kejaksaan, tunduklah pada undang-undang kejaksaan tahun 2021 ya yang terakhir. Kemudian hakim tunduklah pada undang-undang kekuasaan kehakiman gitu. Nah, karena ini kan proses penegakan hukum. Ya kan. Nah, kalau Abang bilang keanehan-keanehan, aku banyak melihat keanehan-keanehan, Bang. Ya kan, nah dari awal gitu kan. Nah, termasuk ini juga lokusnya di Jawa Timur kan juga aneh kita. Ya kan, nah perbuatannya tapi ini enggak substansi PK sih, ya kan gitu ya. Ini enggak substansi, makanya aku bilang tadi aku enggak punya kapasitas ngomong di awal karena dari awal bukan aku yang pegang ini perkara gitu ya kan. Nah, tapi lokusnya kan ini dipaksakan ini kulihat di Jawa Timur. Padahal kan peristiwanya itu kan terjadi di Jakarta. Maksudnya dia memposting itu di Jakarta. Di Jakarta. Nah, kemudian kenapa dibawa ke Jawa Timur? Karena Sandi tinggal di sana. Ya, kita nggak tahu. Kan tapi dia alasannya, Bang, kan alasannya kalau kulihat di fakta persidangan, karena katanya dia mengetahui postingan Isa Jega ini saat dia berada di Malang. Dia tahu dari anggotanya, dari karyawannya, ya kan, Bu, ini ada postingan pada saat dia di Malang. Itulah dasar mereka menentukan lokusnya ini di Malang gitu. Oh, emang ada aturan gitu? Maksudnya secara undang-undang? Secara undang-undang sih dibolehkan. Artinya di mana dia mengetahui tindak pidana. Oh gitu. Ya kan. Nah, di mana dia mengetahui tindak pidana. Karena kan ini kan apa namanya tindak pidana ITE, transaksi elektronik gitu ya kan. Kan bisa aja. Digital ya. Iya, kucemarkan tapi abang taunya abang bilang abang di Papua gitu ya kan. Nah, boleh sih gitu. Tapi agak aneh ya kan gitu, Bang. Abang nggak tracking, benar nggak tanggal segitu Sandi Purnamasari di Jawa Timur? Karena tidak ada substansinya dengan PK, aku nggak tracking, Bang. Enggak, karena itu akan menjadi satu keanehan. Karena biasanya kan ya di mana lokus itu kan tempat peristiwa kriminal yang kita tahu tempat peristiwa kriminal itu terjadi. Ternyata kalau di ITE kan lokus itu bisa dua, bisa di mana pelaku melakukan dugaan tindak pidana itu atau di mana dia mengetahui. Ya kan bisa aja, harusnya emang tugas PH yang pertama itu ya. Dia harus membuktikan bahwa benar nggak pada tanggal itu Sandi Purnamasari ada di Jawa Timur. Iya Bang. Jadi kalau aku sih nggak. Tapi itu bukan substansi di PK. Cuma kan itu bisa jadi pelajaran buat pemirsa kita juga. Bahwa kalau lokus itu tempat-tempat kejadian perkara maksudnya pemirsa. Di mana seseorang melakukan dugaan tindak pidana. Kalau di ITE ternyata di mana bisa juga tergantung di mana pelapor itu mengetahui kejadian itu. Oke, karena digital tuh gak ada lokasi pastinya kan. Kuat juga sebenarnya argumentasi hukum abang gitu ya. Kalau kita yang kayak aku bilang tadi Bang, kita pede. Ya karena kita yakin ini. Kalau secara konstruksi hukum, ya kan, nah,
kita yakin ini 99%. Ya kan nah. 99,99 Bang. Iya, Itu punya Roy soalnya. Itu udah dipatenkan itu Oh, 99,99 itu punya Roy. Lanjut lagi. Iya. Iya. Nah, kalau secara konstruksi hukumnya, secara material perkaranya, kita yakin dan kita optimis PK kita ini layak untuk dikabulkan. Karena yang seperti yang saya paparkan tadi bahwa banyak kekeliruan. Ya kan? Nah, banyak kekeliruan terhadap penerapan hukum, terhadap pertimbangan hukum, analisis yuridis, kemudian pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain, pertimbangan yang bertentangan dengan jurisprudensi, kemudian hakim hanya berdiri pada satu keterangan ahli, ini jelas-jelas melanggar putusan MK tahun 2014 gitu ya kan. Nah, yang harusnya minimal harus ada 2 alat bukti. Artinya satu pendapat ahli, kemudian ada dong saksi faktanya. Ya kan gitu. Nah, atau ada alat bukti lain yang mendukung. Nah, ini tidak. Nah, tafsir, ahli itu kan menafsirkan bahwa ajakan bertemu itu ancaman pemerasan. Udah itu aja yang dikutip hakim. Kan aneh gitu loh. Nggak masuk akal. Dan hukumannya hampir maksimal ya. Hukumannya hampir maksimal. Diponis 3 tahun 6 bulan gitu. Nah, kenapa ini dipaksakan harus 27B? Kenapa dia harus didakwa 27B itu? Nah, ancamannya kan itu kan 6 tahun. Analisa gue nih Bang ya. Maksudnya ya ini asumsi ya. Asumsi ya biar bisa ditahan nih barang mungkin. Tapi kan maksudnya gini Bang. Kalau masuk 27B itu kan itu dilaporkan, itu pasal yang dimasukkan oleh penyidik ya. Nah, didakwakan juga oleh jaksa. Didakwakan oleh jaksa. Apa kepentingan mereka misalnya harus ini supaya ditahan? Ya. Kan mereka harusnya netral, bukan netral sih, maksudnya sesuai aturan hukum aja. Kalau misalnya mereka memaksakan pasal itu, berarti mereka punya kepentingan di situ untuk menahan Iza Sega kan. Tapi untuk apa menahan Iza Sega? Ya, itu juga kita kurang pahamnya Bang. Nggak tahu kita ini ada apa ini di balik ini gitu. Banyak jungkir baliknya dong. Banyak jungkir baliknya, ya kan. Nah, kalau kita dalami ke situ nanti jadi banyak kita duga-menduga gitu ya kan. Nah, tapi kalau aku sih fokus saja pada kita sampaikan pada alasan kita untuk mengajukan PK. Ada 2 hal tadi itu ya? Iya, 2 hal itu tadi. Dan 2 hal itu sudah memenuhi unsur 318 ayat 5 huruf C itu Bang. Tentang? Kekilapan hakim dan kekeliruan yang nyata. Terhadap putusan. Nah, karena 2 hal itu tadi juga telah memuat, maka dia juga memenuhi unsur 250 KUHP, hukuman itu batal demi hukum. Gitu deh, Bang. Berapa lama Bang PK ini Bang biasanya Bang? PK ini secara eksplisit memang tidak ada pemeriksaannya yang ada diatur itu kan misalnya setelah berkas dikirim setelah berkas diterima 1 hari wajib dikirim untuk diperiksa. Tapi berapa lama diperiksa di Mahkamah Agung itu nggak ada KUHP membahas itu secara eksplisit. Ya karena bisa jadi 2 bulan, bisa jadi sebulan, bisa jadi 3 bulan. Nah, tapi pada intinya kita menunggu. Ya kan, menunggu putusan PK ini. Gitu. Tapi lucu juga ya, kan yang memeriksa berkas PK itu kan pengadilan negeri. Sementara pengadilan negeri, pengadilan tinggi, terus kasasi waktu itu kan linear keputusannya. Kalau mereka konsisten, harusnya berkas ini kan ditolak aja. Nggak ada dasar mereka menolak. Nggak ada dasar mereka menolak. Ini pikiran orang awam Bang. Oh ya. Karena mereka yang memvonis kan. Kalau memvonis bersalah harusnya kan pendirian hakim atau jaksa, pendirian hakim bahwa ya emang orang ini bersalah. Ya berarti nggak boleh dong kita mengkoreksi putusan akhirnya Bang. Kalau begitu kan, nah hak kita itu kan diatur dalam undang-undang gitu. Ya kan, nah dalam KUHP itu dari pasal 317 sampai 325 itu kan mengatur tentang bagaimana prosedur mengajukan PK. Ya kan, nah pengkoreksian terhadap putusan, kalau adanya nopum baru atau kalau hakimnya terbukti menerima janji atau imbalan gitu ya kan. Nah, jadi ada 3 alasan PK, Bang. Yang pertama ada nopum. Ya kan. Nah, yang kedua ada hakimnya tadi itu. Hakimnya terbukti menerima janji atau menerima suap lah gitu ya kan. Nah, baru yang ketiga ada kekilafan dan kekeliruan. Nah, kita kan masuknya kan di
poin ketiga, ya poin C-nya itu gitu. Nah, gitu sih Bang. Jadi kalau tadi dibilang kenapa PK ini nggak usah diterima, ya nggak ada juga dasarnya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Syarat formilnya Karena masuk. syarat formilnya sudah terpenuhi. Oke. Iya kan? Nah, syarat formilnya sudah terpenuhi, kemudian juga itu jelas aturannya dalam KUHP yang baru itu jelas aturannya, jadi nggak ada dasar mereka untuk menolak. Oke. Ya kan? Jadi apa yang Abang akan perjuangkan di PK ini? Harapannya? Atau ada sesuatu yang mau disampaikan ke para penegak hukum dengan lewat dari kasus ini? Kalau kita harapannya yang pertama adalah bahwa hakim, terutama Mahkamah Agung, ya kan, nah berdiri tegak, objektif, ya kan, nah mengedepankan hati nurani, ya kan, nah kemudian juga dapat melihat perkara ini dengan seksama, dengan teliti gitu. Jangan ada lagi kekilafan atau kekeliruan, ya kan, nah karena kesempatan PK ini cuma sekali Bang, ya kan, nah jadi berdiri tegak, ya kan, nah berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu. Nah jangan ada berpatok pada atensi atau intervensi gitu kan. Merdekalah mereka dalam memutus perkara ini. Nah dan harapan kita keadilan itu bisa berpihak pada klien kita. Karena kita yakin bahwa klien kita tidak terbukti seperti apa yang didakwakan, seperti apa yang diputuskan oleh pengadilan PN Kepanjen. Itu deh Bang. Oke. Terima kasih Bang Ronald. Tapi ini benar-benar ini ya, banyak poin yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa kadang-kadang kita tidak boleh pasrah sama keputusan hakim walaupun dikatakan hakim itu wakil yang di atasnya. Iya, wakil Tuhan. Tapi kalau dalam putusan ini sih yang di atas loteng. Karena gini, kita selalu dari ruang studio ini selalu berharap penegakan hukum di Indonesia itu benar-benar sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada atensi dan lain-lain yang berlaku ya undang-undang pasal dan lain-lain itu ya. Gitu. Karena kalau tidak kacau lah negara ini. Gitu. Dan satu-satunya harapan kita untuk mencari keadilan yang benar-benar adil itu ya pengadilan. Kalau tidak repot. Gitu. Mudah-mudahan tadi keputusan vonis kacamata kuda ini bisa dibatalkan, bisa dipertimbangkan lagi. Dipertimbangkan lagi dengan jeli proses PK nanti ya, Bang. Ya, kita tidak mendukung siapa-siapa sih. Kebetulan tadi yang ada di sini Bang Ronald, dia menyampaikan landasan hukum kenapa dia mengajukan PK, dan secara logika awam aja saya berpikir aneh juga kasus ini. Ya kan, karena pertimbangan hakim itu kan tafsir ahli, saksi ahli itu kan sebenarnya bukan landasan utama kalau dalam keputusan hakim. Dia masuknya bukti pendukung. Jadi kalau ada hakim yang memutuskan perkara hanya berdasarkan satu pendapat ahli, maka disitulah ada kekhilafan. Ada kekhilafan dan kekeliruan. Kekeliruan yang nyata. Oke. Terima kasih sekali lagi Bang Ronald. Mudah-mudahan ada sesuatu yang mencerahkan dari perbincangan kita, dan terutama untuk kepentingan keadilan buat Isa Zega. Kalau memang tidak ada unsur yang membuat dia harus menjalani hukuman seperti yang diputuskan di pengadilan negeri, banding, kasasi, dengan dua pertimbangan di PK ini, mudah-mudahan memang ya bebaskanlah atau buatlah keputusan yang sesuai dengan seadil-adilnya. Gitu. Terima kasih Bang Ronald. Pemirsa, itulah obrolan kita dengan Bang Ronald. Nanti kita tunggu ya Bang hasil PK-nya seperti apa. Kalau berkenan bisa ngobrol lagi di sini ya. Siap Bang. Siap. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.